Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu ya para sahabat. Dan untuk para sahabat Bang Ray Lampung, mudah-mudahan sehat selalu. Bagi yang sakit, mudah-mudahan dapat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan, bisa beraktivitas kembali ya para sahabat. Yang sudah beraktivitas, para sahabat subscriber, mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan selalu dihindari dari segala mara bahaya ya para sahabat subscriber. Para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada, mungkin bertanya-tanya ya, para sahabat Bang Bule lagi di mana? Bang Bule lagi di utara, para sahabat subscriber. Yang mana Bang Bule ini ya di utara lagi mencari keberadaan sosok Bang Adul, para sahabat. Yang mana para sahabat Bang Adul ini sudah mulai bertang-tang beteng-teng kembali, para sahabat. Bang Bule ini bingung kadang-kadang itu ke Bang Adul, para sahabat ya. Bang Adul ini para sahabat ya, mungkin yang sudah melihat tayangan-tayangan video Bang Bule dari dulu ya, yang sering memantau mungkin tahu sebiadab apa yang bernamanya Bang Adul itu, para sahabat. Sekeji apa ini Bang Adul ini, para sahabat, malah dia ini sekarang di backing oleh Wajaber, para sahabat. Jadi mungkin ini mereka ini ya punya kesatuan, apa punya grup, apa punya gimana, belum tahu juga Bang Bule. Tetapi ini sudah bertemu dengan Wak Jaber di utara sini, para sahabat. Nah ini para sahabat ya, Bang Bule bicara sama tentang Bang Adul ini nih, kebun karet yang dulu diakui oleh Bang Adul ya para sahabat. Padahal lahan tersebut itu lahan Bang Ray Lampung, para sahabat ya. Nah di sini Bang Bule, para sahabat, akan menemui Bang Adul. Bang Bule akan minta pertanggungjawabannya tentang masalah pohon-pohon kayu yang kemarin dijual oleh Bang Adul, para sahabat. Sebagian ya. Jadi para sahabat, para petani ini menggarap lahan Bang Ray Lampung ya, yang sudah dipohon-pohoni, tetapi dijual sebagian oleh Bang Adul. Nah Bang Bule akan minta pertanggungjawabannya, para sahabat ya, karena ini sama saja kejoliman, para sahabat subscriber. Nah, ketika saya sampaikan kepada Bang Adul ya, kepada pasukannya, tolong sampaikan kepada Bang Adul, janganlah melakukan hal seperti itu. Malah Bang Adul ini membalikan pesan kepada saya kemarin, kepada kan ditantang saya disuruh ketemu di sini hari ini, para sahabat. Jadi saya datangnya aja ke sini, para sahabat ya, bukan masalah soal tantangannya. Bang Bule ingin sekali ketemu Bang Adul ini, ingin menjelaskan tidak bolehlah melakukan hal-hal yang senonoh seperti itu, para sahabat ya. Jadi Bang Adul ini ya, para sahabat, orangnya luar biasa. Nah ini waktu kejadian di sini sudah lama ya, para sahabat. Ini Bang Adul ini, para sahabat, susah dibawa ke Padepokan ya. Saya ingin Bang Adul ini bersama ya Bang Bule, biar bisa keluar ya dari ring-ring para preman ini, Wajaber, Remondo, Maesa ya, termasuk Mulaga. Dan sekarang yang guru ya, yang si jubah putih ya, busana putih, si tungkat ular. Jadi Bang Adul sekarang makin sombong, para sahabat ya. Tetapi Bang Bule ingin ketemu itu karena masalah kejoliman ya, para sahabat, kemarin menjual-jual pohon-pohon kayu yang sudah ditumbang ya, sudah dijual, para sahabat, sebagian. Kasihan ya para sahabat. Nah oke, para sahabat, kita harus hati-hati karena ini ketemunya di sini ya. Bang Bule baru datang, kita tunggu, tetapi belum ada rintik-rintik datang nih, para sahabat. Apakah dia memancing saya apa gimana, para sahabat, kita tunggu saja. Tetapi saya yakin Bang Adul ini pasti datang, para sahabat, karena dia ini kalau ingin ketemu sama seseorang, dia itu pasti ingin ketemunya di wilayah dia nggak mau keluar kandang, para sahabat. Entah dia itu betah di kandang apa gimana, saya juga belum tahu ya. Intinya dia pengen ketemu sama seseorang, pasti ingin selalu di kandangnya, nggak mau di luar kandang. Dia itu pengecut ya, para sahabat. Tetapi dibalik pengecut, kita harus ekstra hati-hati dan waspada, karena kelicikannya ini, para sahabat, luar biasa. Kebiadabannya, trik-triknya itu semuanya busuk, para sahabat ya. Bang Bule sudah mengetahui lah dari dulu ya, para sahabat. Karena Bang Adul ini, para sahabat ya, Bang Bule ceritakan dulu kawan lama ya, kawan lama Bang Bule ya. Sebelum Bang Bule ini ikut Bang Ray ya, para sahabat, sebelum Bang Bule ini menyadari, para sahabat, perjalanan Bang Bule dulu ya, ternyata alhamdulillah ketika Bang Bule ikut Bang Ray Lampung, Bang Bule bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang bukan, yang tidak buruk, para sahabat, mana yang halal, mana yang tidak halal. Alhamdulillah berkati Padepokan Bang Ray ya, di pondok sana Bang Bule bisa mengetahui.
Nah di situ Bang Bule keluarlah dari grup-grup ya, dan termasuk dari Bang Adul. Bang Bule pecah. Akhirnya sepecah apapun Bang Bule datangi lagi Bang Adul. Bang Bule rujuk, ayolah Bang Adul, kita bareng-bareng lagi, tinggalkan dunia-dunia preman seperti itu, karena tidak ada guna. Yang ada kita itu semakin menambah dosa dan dosa. Tapi Bang Adul malah betang-tang malah menantang saya Pak Sahabat, dengan pusakanya yang saya juga nggak tahu ya, pusakanya segini, disoren di sini ya Pak Sahabat ya. Kepalanya itu kepala apa ya, ular bukan ular ya, sejenis kayak apa ya, kayak bebek kali ya, moncrot gitu, nggak tahu saya juga Pak Sahabat. Dengan sombongnya dia menantang, daripada saya ikut kamu Bang Bule, lebih baik kita banjir darah. Nah itulah para sahabat, Bang Bule datang ke sini. Bang Bule penasaran, sekalian mempertanyakan apa sih maksud tujuannya menjual-jual pohon-pohon kayu yang digarap oleh para petani ya di lahan Bang Ray. Nah, jadi Bang Bule akan pertanyakan itu dulu para sahabat, dan akan dibawa kemana ya setelah uang itu kumpul. Apakah kau gunakan di jalan yang tidak benar, apa seperti apa ya? Bang Bule akan tanya dulu ya para sahabat subscriber. Tetapi Bang Adul ini para sahabat, kalau tidak ada di pinggir jalan seperti ini, pasti dia sudah di bawah posnya para sahabat. Karena nih di sini para sahabat ya, ada pos Bang Adul yang biasa dia itu apa ya, kalau sore hari atau pagi hari itu ucang-ucang para sahabat ya, kaki bergoyang sambil kepala kanan ke kiri, itu para sahabat. Jadi Bang Adul ini para sahabat sering sekali melakukan ritual juga para sahabat, belum berhenti. Ritualnya itu ucapannya yang Bang Bule masih ingat, tak kawar-kawar, tak gombel-gombel, war. Seperti itu dia ucapannya. Ya, Bang Bule pun pertanyakan dulu apa itu maksud tujuan tar kawar-kawar, war gomber-gomber itu. Kata dia, nggak usah tahu kamu Bang Bule, itu rahasia saya. Nah ini udah sore juga para sahabat ya, sudah menunjukkan jam 4 sore. Berarti ini tinggal 10 menit lagi ya, karena ketemuannya jam 4 lewat 10 menit. Bahasa Bang Adul Utara ini berarti sebentar lagi dia akan sampai ke tujuan. Kalau tidak ada juga, kita akan ke bawah ya, kita gercep gerak cepat seperti itu para sahabat. Karena dia itu karasau ritual para sahabat, tidak mau diganggu para sahabat oleh siapapun. Jadi untuk para sahabat subscriber ya, dan mudah-mudahan untuk para sahabat subscriber juga ya, di setiap tayangan-tayangan video Bang Bule ini membawakan edukasi ya para sahabat ya. Jadi ambil sisi baiknya, ambil sisi bagusnya, buang jauh-jauh sisi jelek dan sisi buruk ya para sahabat. Karena Bang Bule pun manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf para sahabat. Tapi jangan lupa juga para sahabat, diklik, di komen, di subscribe ya para sahabat ya. Karena subscribe itu para sahabat gratis ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun para sahabat ya. Dan di share sebanyak-banyaknya para sahabat, dan aktifkan lonceng mutasi berikutnya biar tahu tayangan-tayangan video Bang Bule berikutnya seperti apa para sahabat subscriber. Karena tanpa dukungan, tanpa support dari kalian para subscriber Bang Bule, channelnya, YouTube-nya Bang Bule official tidak akan jadi apa-apa para sahabat ya, tanpa dukungan dari kalian para sahabat. Oke, untuk para subscriber, karena ini berhubung berhebeng sudah 3 menit lagi ke jam 4 lewat 10, kita cek ke bawah. Mudah-mudahan di bawah Adul yang punya kawasan utara ini ya, yang sering mengucapkan seperti itu, yang punya kebun karet ribuan hektar, padahal itu punya Bang Ray ya, dia hanya mengaku saja. Kita cek ke sana, mudah-mudahan ini ya ada Bang Adul ini. Biasanya dia sore hari atau pagi dia itu di pos ya, di bawah sini ucang-ucang para sahabat, sambil berdendang ya, sambil ulak-telek ke kanan ke kiri, betang-tang beteng-teng. Apalagi kalau dia melihat perempuan, luar biasa lah pokoknya para sahabat ya. Sempat saya gubris juga, Bang Adul ini kenapa kalau mau perempuan halalkanlah, tapi dia itu malah jawab, lu gua lu makan gua nggak makan, lu makan gua nggak makan. Apa itu maksudnya? Udahlah ya, itu para sahabat, kita mencoba ya, sebejat apapun, sekeji apapun yang bernama Bang Adul yang punya utara, mudah-mudahan beliau ini bisa kembali ke jalan yang benar ya para sahabat. Karena pada hakikatnya para sahabat, manusia dilahirkan ke dalam dunia itu tidak bawa apa-apa. Kain pun kita tidak bawa, tetapi kalau nanti kita pulang ke rahmatullah, apa yang kita bawa? Amal dan kebaikan. Para sahabat, kita pikir syariat ini men,
karena ini jalurnya sangat terjil dan hati-hati dan waspada juga ya, karena si Adul ini para sahabat banyak sekali pengikutnya ya, yang ribuan pengikutnya ini. Bahkan dia itu kalau kemana-mana para sahabat, kalau jalan ini dia gitu ya, kalau jalan dia ini selalu dikawal para sahabat ya, nggak tanggung-tanggung dia itu kalau keluar kandang, karena dia sukanya di kandang para sahabat ya, nggak mau keluar kandang. Dia kalau keluar kandang para sahabat, dia ini sekali dikawal itu 50 pasukan, 50 orang para sahabat sekali yang ngawal dia kalau dia turun ya ke lokasi yang lain gitu, keluar kandang. Nah maka dari itu ini kan kandangnya, kita harus hati-hati para sahabat ya, karena Bang Adul ini para sahabat ya, kalau melakukan atraksi atau dia keluar kandang menyerbu ya, atau dia punya masuk tujuan apa gitu kan, dia ini pasti dikawal paling sedikit 50 pasukan, 50 orang yang mengawal kanan kiri bawah atas, dikawal terus. Ayo para sahabat. Tapi para sahabat ini ya, Bang Bule datang ke sini harus hati-hati juga ya. Doakan terus para sahabat, karena Bang Bule aku yakin dengan doa bersama ya para sahabat subscriber, dengan doa bersama Bang Bule aku yakin pasti ya Bang Bule mudah-mudahan dihindari dari segala mara bahaya, dari tindak kejahatan, trik-trik licik Bang Adul untuk melukai atau menyerang Bang Bule para sahabat. Karena Bang Bule ini sudah masuk kawasannya para sahabat, masuk kandangnya ini para sahabat ya. Jadi para sahabat subscriber ini dulu juga ini diakui para sahabat kebun karet ini oleh Bang Adul. Sampai ke sana para sahabat ya, luas sekali ini, sangat luas dan luas sekali para sahabat. Jadi ini mengaku terus ya para sahabat. Jadi kalau dia inginkan sesuatu itu para sahabat, dia melakukan 1000 cara. Apapun itu, kalau dia ingin, dia harus terlaksana. Itu para sahabat subscriber Bang Bule dimanapun kalian berada. Nah ini kelihatan ya para sahabat nih di sini. Nah itu posnya, nanti bisa di zoom, kita tidak boleh gegabah ya. Tidak boleh langsung mendekati ke posnya dan tidak boleh gegabah, karena di posnya ini udah otomatis ada penjagaan sekitar 15 meter ke pos ya para sahabat. Nah para sahabat, itu bisa terlihat para sahabat ya, men, maju men, di zoom di sini men, maju tuh, itu atapnya terlihat, di zoom aja men, di zoom. Jadi atasnya bisa terlihat ya, atap-atapnya ini bisa terlihat para sahabat. Nah ini di zoom ya. Nah itu ada bangunan ya, atau pos-pos yang didirikan oleh Bang Adul setiap dia mau nongkrong atau mau ngadem. Nah para sahabat, di sini para sahabat ya, itu sudah terlihat para sahabat. Nah itulah para sahabat ya. Jadi Bang Adul ini kalau menginginkan sesuatu itu ya, dia kompromi sama pasukannya ini di sini para sahabat nih ya, yang sudah tadi terlihat. Nah ini 15 meter ke situ, ke pos di Pagar Betis para sahabat. Tapi gak apa-apa, Bang Bule akan teriak di sini, Bang Bule akan masuk, karena bagaimanapun janji harus ditepati ya. Walaupun Bang Adul ini sekarang merasa punya ya bos ya, bos preman Wajaber yang punya guru yang sakti ya, mantraguna, si busana putih, si tongkat ular. Tidak ada masalah para sahabat ya. Yang penting kuncinya kalau menurut Bang Bule itu adalah kebenaran. Dimana kita benar, mau dibawa kemanapun pasti benar. Tetapi kalau salah, dibawa kemanapun tetap salah para sahabat ya. Bang Bule bukan merasa benar. Pada intinya kita mengajak Bang Adul ke jalan yang benar. Apa salahnya para sahabat? Kalau sudah ikut bersama ya, kita belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui yang dulunya Bang Adul itu halalkan segala cara ya, dia halalkan hitam putih. Ya mudah-mudahan ketika dia belajar bersama Bang Bule, tahu oh yang hitam-hitam ini, yang putih-putih ini. Seperti itu para sahabat ya, pada intinya seperti itu. Nah Bang Adul ini punya bodyguard para sahabat ya, punya bodyguard, punya pengawal yang setia yang bernama si Eger para sahabat. Si Eger ini para sahabat kalau diperintah oleh Bang Adul, jangankan siang, jam 2 malam pun pasti berangkat. Itulah kesetiaan si Eger ini sama Bang Adul. Gar, kamu harus berangkat.
malam ini, temui si ini. Kamu harus berangkat detik ini, sekarang juga. Dia pasti berangkat. Kalau dia tidur, bangun, langsung berangkat kalau dia pintar Bang Adul itu. Nah, makanya para sahabat ini harus hati-hati. Nah, si Eger ini, ya, kepercayaan Bang Adul ini, ya, atau si Adul ini, sekali klik, pasukannya akan turun semua para sahabat. Seperti itu para sahabat. Jadi ini harus waspada dan hati-hati para sahabat. Kita harus benar-benar menggunakan ekstra hati-hati. Oke, untuk para sahabat subscriber Bang Bule akan ke sana bersama kameramen. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, man.